Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yakin. Saya akan presentasikan tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi untuk kita ketahui bersama bahwa sel tumbuhan ini merupakan sel yang berperan sebagai penyalur fungsi dalam kinerja pertumbuhan, yang berfungsi yang pertama sekali sebagai penyerap makanan, yang kedua untuk menghasilkan buah. Adapun untuk struktur sel hewan tersendiri, yang pertama itu adalah dinding sel, di mana dinding sel ini berfungsi sebagai pelindung sel serta mengatur keluar zatnya atau keluar masuknya zat ke dalam sel. Yang kedua itu ada nukleus atau inti sel, adalah bagian sel yang tersusun dari air, protein dan mineral. Jadi inti sel ini terdiri dari nukleus dan benang-benang kromosom. Nah, jadi di dalam kromosom ini merupakan pembawa sifat menurun yang di dalamnya terdapat DNA dan RNA. Jadi fungsi nukleus ini sebagai pusat pengatur seluruh kegiatan sel, teman-teman sekalian. Nah, seterusnya itu ada retikulum endoplasma. Nah, jadi di retikulum endoplasma ini fungsi utamanya ialah menyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel, atau ibaratnya sebagai alat transportasi zat di dalam sel. Nah, jadi si retikulum endoplasma ini memiliki dua bentuk, yaitu kasar dan halus. Nah, retikulum endoplasma yang kasar ditempati banyak ribosom, sedangkan retikulum endoplasma yang halus tak ada ribosomnya. Nah, seterusnya itu ada ribosom. Jadi ribosom ini merupakan sebuah alat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Meski juga ada yang belum bebas di sitoplasma, tetapi fungsi utama dari ribosom ini yaitu sebagai tempat untuk sintesis protein. Nah, seperti itu. Baik teman-teman sekalian, seterusnya itu dalam sel hewan terdiri dari struktur badan Golgi, di mana badan Golgi ini adalah kumpulan ruang atau gelembung kecil yang bertumpuk, dan fungsinya sebagai alat mengeluarkan atau sekresi protein dan lendir, sehingga kerap disebut organel sekresi. Jadi badan Golgi ini di manusia itu sebagai sama seperti manusia, berbentuk sekresi dan fungsinya sebagai mengeluarkan protein atau lendir. Nah, seterusnya ada mitokondria yang merupakan bagian sel mitokondria yang membrannya di dalam dan luar seperti cerutu dan berlekuk-lekuk. Nah, jadi bisa kita lihat di gambar teman-teman, di mitokondria ini berbentuk melekuk-lekuk serta fungsinya sebagai tempat proses respirasi untuk menghasilkan energi, teman-teman sekalian. Baik, next ada sel hewan. Nah, di mana sel hewan ini merupakan suatu organel terkecil dan yang terdapat selaput kecil di dalamnya serta terdapat kiloid yang mengandung senyawa kimia. Nah, jadi sel hewan ini berfungsi sebagai penyusun jaringan hewan. Serta sel ini berbeda dengan sel eukariotik lain seperti sel tumbuhan, karena mereka tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, dan bisanya mereka memiliki vakuole yang lebih kecil dan bahkan tidak ada. Nah, bisa kita lihat teman-teman di gambar yang tertera bahwa sel ini berbeda dengan sel tumbuhan gitu. Jadi seperti sel tumbuhan, sel hewan ini berbedanya tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Nah, teman-teman sekalian, bisa kita lihat bahwa struktur penyusun daripada sel hewan ini ada beberapa penyusun utamanya. Yang pertama itu ada mitokondria, di mana mitokondria ini adalah merupakan membran atau selaput molekul lemak gitu, seperti itu teman-teman.
Seterusnya ada centriole, nukleus dan nukleolus. Nah, jadi teman-teman sekalian, bahwa untuk kita ketahui mitokondria. Mitokondria ini adalah organel sel yang memiliki membran di dalam dan di luar, dan fungsinya itu sebagai tempat berlangsungnya proses respirasi untuk menghasilkan energi. Nah, selain itu juga berlangsung untuk siklus Krebs. Nah, seperti itu. Sepertinya tidak terlalu banyak perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Hanya saja semua struktur penyusunnya itu sama, tetapi ada perbedaan yang terletak di dinding selnya. Untuk itu kita lihat saja di slide ketiga. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, teman-teman sekalian. Nah, yang pertama sekali dinding sel. Nah, dinding sel ini di tumbuhan ada, tetapi di hewan tidak ada. Nah, bisa kita lihat sendiri di gambar teman-teman bahwa sel tumbuhan ini dia memiliki dinding sel, tetapi sel hewan tidak. Nah, seterusnya ada inti sel. Perbedaan utamanya ada inti sel, di mana sel tumbuhan inti selnya ini terletak di bagian tepi. Nah, bisa kita lihat di gambar bahwa inti sel ini memang terletak di bagian tepi di gambar, sedangkan untuk sel hewan, sel tumbuhan dia berada di tengah gitu. Inti selnya berada di tengah. Dan masih ada beberapa perbedaan seperti plastisida, vakuola, di mana masing-masing dari hal ini, di mana plastisida untuk sel tumbuhan itu ada, tetapi di sel hewan tidak ada. Vakuola di sel tumbuhan ada, di sel hewan tidak ada. Selanjutnya ada lisosom. Nah, lisosom ini di sel tumbuhan tidak ada, tetapi adanya di sel hewan, seperti itu. Nah, beberapa seterusnya yang hampir sama seperti badan Golgi, retikulum endoplasma, ribosom, lisosom tadi. Lisosom di sel tumbuhan itu tidak ada, tetapi di sel hewan ada. Nah, dan seterusnya untuk sentrosom. Nah, sentrosom itu di sel hewan tidak ada, tetapi di sel hewan ada dia, teman-teman. Nah, ada seterusnya sentriol, seperti itu juga, di mana sel tumbuhan tidak ada dan sel hewan ada. Jadi ini merupakan perbedaan yang sangat pesat. Jadi intinya sel hewan dan sel tumbuhan itu agak sama, cuma ada beberapa perbedaan yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan, serta cara kerjanya juga sama, seperti itu. Mungkin langsung saja untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya Bastian Vito. Kepada Bastian Vito saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Yakin, yaitu tentang mitokondria. Pada mitokondria ini pengertiannya yaitu organel sel yang terdapat di dalam sitoplasma. Mitokondria ini berfungsi sebagai tempat respirasi sel makhluk hidup. Adapun fungsi lainnya yaitu sebagai metabolisme dan penghasil energi. Dalam mitokondria ini terbagi menjadi dua membran. Yang pertama yaitu membran luar dan membran dalam. Dalam membran luar terdapat protein dan lipid. Kemudian di antara membran luar dan membran dalam terdapat yaitu ruang antar membran. Fungsi dari ruang antar membran ini yaitu sebagai tempat reaksi-reaksi. Contohnya seperti reaksi Krebs. Selanjutnya yaitu membran dalam. Dalam membran dalam ini terdapat yang namanya krista. Krista merupakan
Krista merupakan lipatan-lipatan yang terdapat pada membran dalam. Dalam krista ini terdapat protein dan lipid. Selanjutnya yaitu di dalam membran dalam ini terdapat matriks. Dalam matriks ini terdapat berupa cairan protein sebanyak 80% dan lipid sebanyak 20%. Dalam mitokondria ini terdapat juga DNA yang kita dapat lihat pada gambar yang berupa garis-garis kecil. Kemudian mitokondria ini juga penghasil ATP, sehingga pada mitokondria ini penghasil ATP. Selanjutnya yaitu tentang gilosikin. Dalam gilosikin ini yang pertama yaitu ada glukosa. Dalam glukosa ini glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat yang dapat kita lihat pada gambar. Dalam glukosa 6-fosfat ini akan diubah pada gilosikin ini glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat yang dibantu oleh enzim hexokinase. Pada tahap ini ATP digunakan. Pada tahap ini ATP penggunaan pertama kali ATP yang akan menjadi ADP. Proses selanjutnya yaitu perubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Dalam tahap ini enzim yang digunakan yaitu fosfat isomerase. Selanjutnya yaitu perubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 disfosfat. Di sini pada tahap ini penggunaan ATP yang kedua kali, dan juga pada tahap ini penggunaan enzim yaitu fosfat fruktokinase. Selanjutnya pada tahap keempat enzim aldose menjadikan dua bagian, yaitu gliseraldehyde 3-bifosfat dan dihidroksifosfat atau DHAP. Dalam DHAP ini dia dikonversi sehingga nantinya yang digunakan hanyalah gliseraldehyde 3-fosfat, sehingga pada tahap selanjutnya gliseraldehyde 3-fosfat yang akan digunakan. Tahap selanjutnya yaitu gliseraldehyde 3-bifosfat atau G3P akan diubah menjadi 1,3 bifoksileserat. Pada tahap ini
pada tahap ini NADA fosfat diubah menjadi NADH. Selanjutnya enzim yang dipakai pada tahap ini yaitu enzim triose fosfat dehidrogenase. Selanjutnya pada tahap selanjutnya yaitu 1,3 bisfosfat gliserat akan diubah menjadi fosfatinol pirufat atau PEP. Pada tahap ini enzim yang digunakan yaitu enzim enolase. Kemudian fosfenol pifurat diubah menjadi pifurat yang menggunakan pifurat. Disinilah penggunaan ATP yang keempat kali. Pada tahap ini juga enzim yang digunakan yaitu enzim pifurat kinase. Baiklah, selanjutnya yaitu siklus Krebs. Pada siklus Krebs ini merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel pada kehidupan sehingga menghasilkan energi asetil-CoA, yakni perubahan asam pifurat dan hasil glikolisis. Adapun pada siklus Krebs ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai penghasil sebagian besar karbon dioksida, kemudian sebagai penghasil koenzim terreduksi yang menggerakkan rantai pemanasan untuk produksi ATP. Kemudian pada siklus Krebs ini berfungsi sebagai pengkonversi energi dan zat berlebih untuk dimanfaatkan dalam sintesis asam lemak sebelum pembentukan trigliserida. Baiklah, mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syed Saiful. Kepada Syed Saiful kami persilakan. Elektron. Jadi siklus elektron ini yaitu proses terjadinya transfer elektron dari suatu protein ke protein yang lain. Jadi di sini siklus elektron ini sangat berperan, yaitu oksigen sangat berperan bagi penerima elektron terakhir yang akan membentuk H2O. Baik, jadi di sini adalah pengubah NADH menjadi yaitu pengubahan NADH menjadi ATP. Di sini proses terjadinya siklus elektron ini terhadap NADH menjadi ATP itu NADH ini diuraikan menjadi NAD+ yang membuat elektron hasil ini akan masuk ke kompleks 1, ke kompleks protein 1. Kemudian dikirim ke quinone. Saat
pada saat kompleks 1 melewati kompleks 1 memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Elektron yang dari ubiquinon ini dibawa melewati kompleks 3 ke sitokrom C. Saat melewati dari kompleks 3 ke sitokrom C itu di situ halnya juga sama seperti kemudian jadi pas saat melewati kompleks 3 ini di sini juga akan memicu terjadinya pemompaan tadi di kompleks 1 tadi. Kemudian NADH+ ini dari sitokrom C tadi menuju ke kompleks 4, ke protein 4 atau protein 4. Saat protein ini melewati kompleks 4 ini akan mengeluarkan satu lagi hidrogen lagi menuju ruang antar membran. Selanjutnya molekul elektron akan menjadi oksigen dan membentuk H2O. Jadi di sini protein yang dikirim dari kompleks 1 ke kompleks 4 ini akan menghasilkan dihasilkannya 3 ATP. Jadi pada satu NHDA menghasilkan 3 ATP. Kemudian di sini pengubahan FADH2 menjadi ATP. Jadi pertama di sini FHDH2 diuraikan menjadi FAD+. Kemudian elektron masuk ke kompleks atau protein 2. Jadi di kompleks 2 atau di protein 2 ini tidak memicunya jadi pada protein 2 atau kompleks 2 ini tidak mengubah atau memicunya terjadinya H+ keluar antar membran. Setelah di kompleks 2 ini terjadinya pemicuan ke quinon. Dari ubiquinon ini elektron akan berjalan menuju kompleks 3, kompleks protein 3 dan menuju sitokrom C. Saat melewati ke kompleks 3 ini jadi akan dikeluarkan satu ion hidrogen. Berikutnya dari sitokrom C ini akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks atau protein 4. Pada saat itu akan dikeluarkan juga satu atom hidrogen. Jadi kemudian proses terjadi tersebut akan diterima oleh selanjutnya elektron tersebut akan diterima oleh molekul oksigen, kemudian berikatan dengan dua ion dengan membentuk dua ion H+ tersebut.
yang tadi terbentuk itu akan dibawa ke ATP sintase seperti NADH tadi, dan ini FHDH menjadi ATP. Jadi satu FADH2 ini menghasilkan 2 ATP. Jadi begitulah proses transport elektron tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu kloroplas. Jadi kloroplas adalah salah satu jenis plastid atau organel yang terbentuk dari membran ganda atau kloroplas berbeda dari plastid lain karena mengandung zat pigmen. Zat pigmen yang terdapat dalam kloroplas adalah klorofil dan juga koroten. Baik di sini yaitu bagian-bagian dari kloroplas ini yaitu ada membran dalam, membran luar, granum, tilakoid. Kemudian ada sini stroma. Jadi di sini baik di sini ada di kloroplas ini di sini bahwasanya terjadi fotosintesis. Nah, di sini terjadinya fotosintesis. Bagaimana caranya mengubah warna tersebut menjadi hijau. Kemudian ada reaksi terang dan gelap. Reaksi terang adalah reaksi yang menggunakan cahaya matahari secara langsung untuk sumber energinya. Jadi di sini reaksi terang ini secara langsung yaitu menggunakan cahaya matahari. Jadi berlangsungnya reaksi terang juga membutuhkan komponen lain seperti pigmen, fotosintesis, dan air. Jadi di sini pada gambar yaitu reaksi terang ini yaitu reaksi terang ini terjadinya di tikaloid. Jadi si tikaloid. Jadi tilakoid ini jadi tikaloid ini terkena matahari. Pada reaksi terang ini tersinar matahari, kemudian tikaloid ini menjadi ATP dan NADPH. Pada tahapan ini H2O ini menjadi fotosintesis menjadi O2 yang akan dikeluarkan ke atmosfer. Jadi ATP dan NADPH ini akan digunakan untuk reaksi gelap. Jadi bahwasanya reaksi gelap ini terjadinya pada stroma. Di stroma. Jadi ATP dan NADPH ini akan digunakan untuk mengkonfirmasi jadi reaksi terang ini digunakan untuk reaksi gelap. Kemudian di reaksi gelap itu CO2 dijadikan menjadi gula. Kemudian NADP+ dan ADP+ akan dikembalikan ke tahap reaksi terang. Jadi reaksi terang dan gelap ini seperti itu. Jadi lebih intinya bahwasanya
terang kalau cahaya kalau reaksi terang ini lebih menggunakan terangnya itu lebih mementingkan cahaya. Jadi proses tersebut ini H2O, ini reaksi terang ini menjadikan H2O menuju O2, sedangkan CO2 menjadi gula itu yaitu reaksi gelap. Jadi tahapannya seperti itu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.